Oke, halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan. Kita review sedikit market bagaimana sih selama Januari ini. Nah, kemarin waktu Desember kita sempat predik dia naik, ya pas naik sampai ke daerah resist, habis itu mulai kempes, turun ke daerah supportnya, dan ini kan kalau kita tarik mundur, tarik jauh ya, ini kan daerah supportnya IHSG sekarang. Nah, dan ternyata udah sampai sana, dan ini masih daerah yang ngebase yang masih mantul. Dan so far ini apakah bakal bertahan ya, kita harusnya mulai rebound market ini ya. Jadi kan kalau kalian ada baca di postingan Instagram, gue ada bilang kalau IHSG kemungkinan reboundnya tuh 1 minggu sebelum Imlek. Ya pas, dimana 1 minggu sebelum Imlek ini mulai rebound, dan minggu depan harusnya lumayan bagus untuk kita. Dengan situasi kita lihat IHSG mesti break di level segini. Nah, 6.700 adalah level yang mesti di break IHSG. Plus dengan harapan juga IHSG-nya mesti mulai golden cross ke atas. Oke. Ya, time frame 4 jam mesti mulai golden cross ke atas, karena itulah baru pertanda bahwa ini mulai bagus. Selama belum golden cross ke atas ya kemungkinan IHSG masih bisa ada chance untuk ngetes ke level 6.500. Nah, dengan situasi kita melihat kemarin CPI hasilnya bagus, terus juga market crypto juga pada naik, market saham US juga mulai membaik. Ya harusnya ada dampak dan katalis positif buat market kita untuk minggu depan. Oke, sekarang kita perhatiin 5 saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama ada saham ADMR. Oke, kenapa ADMR? Karena kita melihat ADMR itu sebagai perusahaan yang berbasis di coking coal ya, atau juga aluminium. Nah, jadi bahan dasarnya. Nah, kita melihat ADMR itu sebenarnya kemarin waktu di daerah sini ya 1470 ini mulai ngebase. Jadi maksudnya mulai ketahan supportnya di sini, nggak dikasih break di bawah dan mulai bantu. Sekarang EMA 20 juga udah mulai di break dengan situasi ada resisten kuat daerah sini 1725, yang berarti kalau misalnya bisa di break mestinya ADMR itu bagus bisa kembali ke level 1800-an. Oke, nah bagaimana dengan trading plan-nya? Kita melihat kita melihat ADMR kemarin baru bikin higher high dari 1595, kita bisa jadikan sebuah acuan entry. Oke, jadi kita entry ADMR di level 1595 sampai dengan level, ya kita harapkan ada koreksi dulu besok. Jadi kita entry sampai level 1650 saja. Oke, dengan CL kalau misalnya break level 1595, oke kita CL di 1585. Ya, TP1 kita set otomatis di sini sebagai resisten kuatnya ya. 1725 sebagai resisten kuat. Yang pas tuh kita main ADMR di daerah sini juga 1725 itu daerah yang selalu diinfokan untuk jual. Nah, jadi sama, ini 1725 mesti di break. Kalau break baru bagus. Jadi 1725 sebagai R1 ataupun TP1. Dan juga kita melihat level 1855 tapi lumayan jauh. Nah, di sini juga ada sebuah resisten kecil dengan TP2 di 1785 atau di R2-nya. Yang kedua ada saham yang berbasis emas, karena kita lihat emas tuh lagi hot-hotnya ya, lagi lumayan bagus. Ya, sekarang udah 1919. Kalau kemarin sempet ikutan untuk long atau buy di gold ya, ini menarik. Dan ini juga masih bakal lanjut menurut gua sampai ke level 2000 at least tuh bakal nyampe ya 2000 ya. Dan kemungkinan besar tahun ini bisa break 2100 bisa di break. Jadi ya kita ambil emitennya aja karena kita lagi berbasis mengenai saham. Nah, untuk Antam sendiri kita melihat Antam tuh kemarin ada sebuah resisten daerah sini ya 2070 baru di break, tapi ini membentuk sebuah doji. Nah, hati-hati jika doji ini besok hari Senin besok membentuk candle merah. Nah, kalau membentuk candle merah prefer kita tunggu di bawah saja ya. Jadi jangan buru-buru, karena kita perhatiin kalau membentuk merah ini kan lumayan bahaya, kelihatannya lumayan jelek. Nah, dengan situasi kalian perhatiin, Antam itu kan saham yang lumayan heboh, saham yang lumayan kalau misalnya terjadi sesuatu, Antam tuh salah satu saham yang kayak semua orang mau beli gitu. Nah, jadi ada sedikit kefomoan kalau kalian perhatiin, karena closingnya di sini terus lompat ke 2150, berarti kan ada sebuah kefomoan atau sebuah buy yang besar di mana membuat saham Antam itu gap up gitu, opennya jadi di 2150. Nah, otomatis kita melihat situasi begini, apakah kita langsung HK di atas? Ya, menurut gua mending kita tunggu sedikit retracement. Ya, jadi kita tunggu ke daerah, kita bisa buy di daerah 2030
sampai dengan 21.30. Jadi jangan buru-buru ya. CL kalau dia break 2030, kita CL di 2010 dengan TP1. Nah, ini kan sebuah TP1 nih, ada resisten daerah sini. Kita ambil di 2220 dan otomatis ini juga ada resisten kuat di daerah 2270. Oke. So far kalau kalian lihat secara teori tren ya, ini kan kemarin membentuk dari sini ya. Oke, dari sini ini sebenarnya udah membentuk uptrend. Nah, cuma bedanya ini harus di break dulu di sininya nih, harus di higher high. Nah, karena kan ini kan masih cenderung sideways. Jadi kalau kalian lihat secara minor, tren yang kecil ini sideways, support, dan ini resistennya. Nah, ini sideways. Nah, ini udah mulai di break, otomatis kita mengincar, yang penting ini harus di break dulu, baru ini bagus. Oke, itu untuk Antam. Yang ketiga ada saham yang related to Goto, karena Goto tuh sebenarnya menarik. Ya, Goto tuh sebenarnya menarik. Kalau kita perhatiin teknikal ya, ini teknikalnya bagus. Ini 1097 di break. Nah, nextnya gimana? Ada resisten kuat daerah 108. Dimana kalau 108 ini dilewatin, ini juga Goto harusnya pelan-pelan ya, gapnya satu-satu ditutup. 115, 123, 132. Nah, itu incer Goto. Tetapi dengan syarat apa? 108 mesti di break. Nah, kalau kalian kemarin ikut di grup channel, gue udah mulai call Goto dengan syarat break 97. Akhirnya kita call, kita masuk di 101, 102. Nah, sekarang kan lagi floating profit, incer kalau break 108 tambah silakan, karena itu menarik. Nah, oke. Dengan MACD yang mulai naik, RSI-nya mulai naik, ya overall ini menarik banget untuk Goto. Cuma balik lagi, keputusan kalian masing-masing apakah masih berani harga di atas atau enggak. Cuman kalau dari posisi sekarang secara teknikal ya ini lumayan menarik. Oke, nah kita ambil yang relatednya aja, yang kemarin terdampak dari Goto, yaitu Telkom sama ASI. Ya, ini dua yang menarik. Tapi yang kali ini kita untuk mingguan kita ambil di ASI. Nah, ASI penurunan cukup dalam ya, dari peaknya di 19 September, bahkan kalau dari awal tahun aja ya kita lihat ya. Nah, dari awal tahun tuh udah turun sekitar ya 7%. Untuk ukuran ASI kan lumayan gede gitu. Nah, sekarang kita lihat momentumnya, apakah ASI masih bisa rebound. Dengan kondisi teknikal sekarang ini lumayan menarik. Ini muncul sebuah yang namanya bullish divergence. Ya, kalau kalian mau belajar mengenai divergence, silakan cek di YouTube gua yang bulan lalu. Ada video mengenai cara mencari divergence gitu. Nah, ini udah mulai menarik. Dengan situasi kita lihat, oke, yang penting situasi sekarang adalah jangan sampai ASI-nya bikin new low. Nah, ini kan 5200 low-nya. Oke, jadi kita bisa jadikan itu sebagai acuan entry 5200 sampai 5450. Nah, kalau ASI-nya udah break bikin new low ya, cenderung hati-hati. Ini karena ada satu support di level 5050 dengan syarat ASI nggak boleh ganti kepala ke kepala 4. Kalau masih kepala 5, oke, gitu. Jadi kita jaga jangan sampai break 5000, kita CL di 4990. Oke. TP1 kita set. Nah, daerah sini boleh 5700 dan TP2 di 5900. Oke, yang keempat ada MDKA. Nah, MDKA ini sedikit unik karena sebenarnya ini saham favorit ya. Nah, cuma balik lagi, MDKA tuh gue belum sarankan kalau dia belum break di level 4500. Nah, 4550 ini. Ini lumayan berat soalnya resistennya. Ini resisten yang harus di break dulu. Tapi kalau kalian melihat situasi gambarnya dari chart pattern ya, ini kan membentuk sebuah yang namanya head and shoulder. Ya, ini headnya inverted head and shoulder maksudnya. Ini shoulder, ini juga shoulder. Oke, dengan neckline-nya di 4550. Nah, kalau di break ya menarik, otomatis target kita kan berarti dari sini ke sini, di copy pindahin ke sini. Nah, targetnya 5600, which is lumayan realistis menurut gua untuk MDKA. Nah, dengan didorongnya oleh bantuan gold yang bagus, jadi ya menurut gua MDKA ini lumayan menarik. Oke, jadi entry MDKA bagaimana? Kita mengambil dua posisi ya. Dua posisi antara MDKA close di atas 4550
Atau yang kedua, kita menunggu retrace. Nah, ya tunggu dia ke MA20-nya 4220 baru kita masuk. Jadi karena kan kalau break 4550 yang perlu kalian jaga berarti kan jangan sampai lower low. Kita bisa jaga di sini 4320 ya. Nah, kita kasih entry point buat yang dia koreksi ya. Koreksi kita ambil di level 4220 sampai dengan 4000 ya, ini boleh 4400. Ini lumayan oke dari sini. Yang 4400. Jadi nunggu koreksi, atau solusi lain kalian boleh langsung ngantri setiap pagi. Tapi kalau break langsung bayar aja, langsung kejar. Ya, TL-nya di 4200. Entry 4220, TL 4200. Nah, TP1-nya kita ngincer high-nya NDKA kemarin di 4600. Nah, jadi kan kalau kita buy di bawah, buy on weakness kan otomatis dia sampai ke resist kita udah dapat cuan gitu. Oke. TP2 kita incer di level di high sini boleh sebelum untuk gap 4810. Nah, sama kalau 4550 nya di break, target pertama ya kalian incer di 4810 dulu di sini. Kalau break baru incer ke 4960. Oke. Yang terakhir ada PSAB. Jadi ya kebanyakan saham-saham minggu depan sih bakal berbasis emas ya, karena kan saham-saham emas tuh lumayan menarik sebenarnya. Oke, kita melihat PSAB sekarang ada support di 118 dan supportnya lumayan kuat juga. Ini kan resisten yang baru di break terus menjadi sebuah support. Oke, kita ambil PSAB di level 119 sampai dengan 124 dengan CL di 117. Inceran TP1 di high kemarin 131 dan TP2 high yang kemarin lagi 135. Oke, jadi ada 5 saham ya, ADMR, Antam, ASI, NDKA, dan PSAB. Oke, begitu aja untuk video minggu depan, untuk rekomendasi atau review minggu depan. Dan Happy Chinese New Year buat yang merayakan. Hari Senin depan kita libur. Oke, terima kasih.